Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah, NIM 414-21058. Praktikum kali ini adalah tentang atom, molekul, ion, SPU, terus bentuk geometri molekul, terus ada juga ikatan kimia. Langsung aja ya kita praktikan. Oke, praktikum yang pertama ini nanti menggunakan virtual lab dari Pet Colorado. Saya akan membuat model atom yang bermuatan netral, positif, dan juga negatif. Oke, langsung aja dimulai pembuatan atomnya ya. Ini chartnya. Yang pertama saya mau membuat apa ya? Enaknya karbon yang netral dulu ya guys. Karbon itu berapa ya? 2, 3, 4. Oh, karbon itu 6, berarti protonnya 6, 2, 6. Kalau netral berarti elektronnya juga 6, 2, itu udah netral, tapi kan nomor masanya kan baru 6, 2. Nomor massa karbon itu kan harusnya 12. Jadi ya harus ditambah 6. Stabil atau tidak stabil, mari kita lihat. Oh, ternyata stabil. Nah, ini namanya atom netral ya, stabil. Oke, udah. Habis itu aku mau bikin lagi nih yang coba deh yang atom unsur yang positif ya. Bermuatannya itu positif. Ini saya. Oke. Ini saya mau pakai unsur Li, litium. Litium itu 1, 2, 3. Nomor atomnya 3, berarti protonnya 3. Nah, stabil tuh. Neutronnya juga 3. Kemudian ionnya saya kan pengennya positif ya. Jadi saya mau Li plus 1 plus. Jadi elektronnya hanya 2. Nah, ini adalah bentuk orbital elektron ya. Dari Li plus 1. Sekarang ion negatif, guys. Ion negatif itu atau anion, berarti muatan elektronnya itu lebih banyak. Saya mau ambil contoh dari oksigen. Oksigen itu nomor atomnya 8, nomor massanya 16. Jadi ini protonnya saya susun dulu 8. Oke, kalau protonnya 8 berarti neutronnya juga 8. Soalnya itu biar nanti nomor massanya 16 kan. Oke, kalau gini kan stabil tapi ionnya masih positif. Saya pengennya tuh yang negatif. Kalau negatif berarti elektronnya harus berisi berapa yuk? Saya pengennya O2-. Kalau O2- berarti 6 min 2. Kok 6? 8. 8 min 2 berapa? 10. Ini yang disediakan 10, berarti ini harusnya habis ya. Nah, kalau ini netral, soalnya proton sama neutronnya sama. Maaf. Proton sama neutronnya sama kalau ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan min 2. Nah, ini nanti sebutannya adalah oksigen 2 min. Atau anion, ion negatif oksigen. Yang kenegatifannya itu adalah min 2, 2 min. Nah, ini massa number-nya kan tetap 16. Dan ini nomor atomnya tetap berapa? Oksigen 8. Gitu. Kemudian tadi sudah netral, kation atau ion positif sama ion negatif ya, ini anion. Selanjutnya adalah membuat bentuk geometri dari molekul. Oke, kali ini saya akan membuat alat peraga polymer atau bentuk geometri molekul. Di sini menggunakan plastisin dan juga tusuk gigi. Nah, plastisin ini ada 4 warna, terus ada ukurannya juga beda-beda. Yang paling gede dan warnanya kuning ini saya misalkan sebagai sulfur atau sebagai belerang. Lalu yang oranye ini yang agak kecil sih, tapi lebih gede yang biru. Ini agak kecil ya. Ini oranye guys. Ini saya misalkan sebagai oksigen. Lalu yang biru ini saya misalkan sebagai karbon.
Dan yang hijau ini kecil-kecil ada 6. Saya misalkan sebagai fluor. Oke, udah. Nah, yang tusuk giginya ini bukan tusuk gigi sih. Ini sunduk sate tapi dipotong-potong gitu ya. Yang kecil segini jatuh. Gimana ini, guys? Nah, kecil segini saya misalkan sebagai ikatan tunggal, ikatan rangkap satu. Kalau yang panjang segini, ini bisa dilihat perbedaannya kan, panjang segini, saya misalkan sebagai ikatan rangkap 2. Oke, udah. Nah, untuk meramalkan suatu bentuk geometri molekul itu dapat diramalkan dengan cara menghitung pasangan elektron ikatannya dan juga pasangan elektron yang bebas di bagian pusat atomnya atau di tengah gitu. Nah, cara ini disebut sebagai cara teori domain elektron atau dalam bahasa Inggrisnya itu disingkat sebagai VSEPR. Kepanjangannya adalah pasangan elektron ikatan dan juga pasangan elektron bebas dapat diketahui melalui struktur Lewisnya yang menggunakan elektron valensi juga. Nah, ketiga senyawa yang saya pilih adalah CS2 atau karbon disulfid, lalu ada SO3 atau sulfur trioksida, dan yang ketiga adalah SF6 atau sulfur heksafluorida berarti. Oke, langsung saja kita mulai ke yang pertama. Oke, ini mau nyari itu ya bentuk struktur Lewisnya dulu. Ini atom C, nomor atomnya 6, berarti elektron valensinya 2. Ini konfigurasi elektron di tingkat kulitnya berarti 24, elektron valensinya 4 ya. Ini elektron valensi. Kalau yang sulfur atau belerang itu 286 berarti ini elektron valensinya. Oke, berarti nanti yang di tengah adalah C, yang berikatan dengan C itu adalah 2S, ada 2S. Oke, langsung aja. Berarti di sini ada C, di sini S, di sini S, C-nya 4, 34, S-nya 6. Yang ini juga sama, 4, 5, 6. Atau kalau digambarkan dengan garis atau ikatan, bentuk jenis ikatannya menjadi ini S, ikatan rangkap 2 berarti C, S. Nah, di sini ada 2 pasangan elektron bebasnya, ada 2. Salah, maaf. Ini pasangan elektron ikatan ya. Pasangan elektron ikatannya ada 2, yang pasangan elektron bebas yang dihitung kan yang tengah aja. Nah, ini kan nggak ada pasangan elektron bebasnya, berarti pasangan elektron bebasnya tuh sama dengan 0. Yang S ini ada sih, tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4. Tapi yang dicari itu kan yang tengah aja. Nah, kalau dari sini udah kelihatan ya, pasangan elektron ikatannya 2, pasangan elektron bebasnya 0. Jadi nanti bisa diperkirakan bentuknya adalah seperti ini. Yang tengah itu C, kemudian ini berikatan. Ikatannya kan gini ya, itu yang ini ikatannya gini berarti seret gitu. Yang ini S, ini C, ini S, ini S. Karena yang tengah ini nggak ada 0 atau pasangan elektron bebasnya itu 0, ya berarti nggak ada yang bentuknya gini gitu, nggak ada. Jadi bentuknya ya cuma gini aja. Ini namanya adalah bentuk linear. Oke, tadi kan sudah dihitung struktur Lewisnya dan juga udah tahu bentuknya ternyata adalah linear untuk kalsium disulfid. Untuk karbon disulfid. Nah, karena yang tengah itu adalah atom C ya. Ini ya tinggal dimasukin aja. Ini rangkap 2, yang panjang ini tadi. Lalu yang di bagian kanannya adalah sulfida atau belerang. Tadi bentuknya gini, yang tengah itu kan C berarti gini. Ini. Terus ini S juga. Seperti ini bentuk geometri molekul dari karbon disulfid. Ini antara sudut ini ke sini itu 180 derajat. Linear ya namanya. Ingat linear. Habis ini lanjut ke yang sulfur trioksida atau SO3, oke?
Masuk ke bentuk yang kedua atau senyawa yang kedua, ada SO3 sulfur trioksida 16S, berarti konfigurasinya 286. Ini elektron valensi. Untuk oksigen ya Allah, ini 8 berarti 26. Ini elektron valensi. Nah, yang tengah ini bisa dilihat dari sini ya, SO3. O-nya ada 3, berarti yang tengah adalah S. S O O O. SO3, oke, udah SO3. SO3 yang S adalah punya 6 elektron valensi. Ini di mana aja? Bisa ada yang tahu? Nggak tahu ya. Di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, yang oksigen ini 6 juga. Gimana? 1 2. Oke, struktur Lewisnya seperti ini. Kalau dibentuk ikatan, jadinya adalah S. Ini ikatan rangkap 2. O, ini ikatan rangkap 1. Terus yang bawah juga ikatan rangkap 1. Oke, berarti ini pasangan elektron ikatannya ada 3 ya. Pasangan elektron ikatannya 3, 1, 2, 3 kan. Nah, kalau ini pasangan elektron bebasnya juga 0. Pasangan elektron bebas yang di tengah ini S-nya kan ini tadi sudah berikatan semua toh. Jadi 0. Nah, ini bisa dilihat kalau ditarik garis ini jadinya adalah segitiga. Maka bisa diperkirakan bentuk dari SO3 ya seperti ini mungkin. Ini namanya adalah segitiga datar. Oke, ini sudah ada oksigen dan juga sulfurnya dibentuk bentuk geometrinya ya, SO3. Tadi yang rangkap 2 yang sini. Ini panjang ya, rangkap 2. Lalu yang pendek di sini. Dan juga di sini. Oke. Nah, habis itu dipasangkan yang oksigennya. Tadi kan PEI-nya 3, bener kan 3? PEI-nya 3, pasangan elektron ikatan, yang pasangan elektron bebasnya 0, jadi nggak ada yang bentuk yang kayak gini tuh loh. Oke, dipasangkan dulu. Nah, segitiga datar itu ada nama lainnya, yaitu trigonal planar. Ya bahasa Inggrisnya sih itu sebenarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah bentuk dari SO3. Ini oksigen yang tadi rangkap 2, ini oksigen rangkap 1, ini juga oksigen rangkap 1. Nah, ini yang tengah tuh sulfurnya, oke. Trigonal planar. Oke, lanjut ke yang nomor 3, senyawa nomor 3. SF sulfur heksafluorida. Untuk konfigurasi elektronnya ini 286, berarti ini elektron valensi. Lalu yang ini F ya. 279 ini elektron valensi. Lalu dibentuk struktur Lewisnya di sini aja. SF6, F-nya ada 6 mengelilingi S, F, lalu yang ini F, sini F, sini F, sini juga F. Oke. Untuk struktur Lewisnya, S-nya elektron valensinya 6. 1 2 3 4 5 6. Ini punyanya ini ya. Ini jadi satu F itu dapat satu elektronnya dari S. F-nya 7. Oke, sudah. Jadi ini nanti ini ikatan sama ini. Oke, udah. Kita bentuk yang struktur Lewisnya tapi yang pakai garis S. Ini katanya satu semua ya. Ikatan satu semua berarti. Nah, ini pasangan elektron ikatannya ya berarti ada 6 kan, F-nya ada 6 gitu. Lalu yang pasangan elektron bebasnya dari si S-nya itu 0, soalnya S-nya ini elektronnya udah dipakai semua kan sama si F gitu. Bentuknya bisa diperkirakan sebagai oktahedral ya. Oktahedral. Senyawa terakhir itu SF6 sulfur heksafluorida. Tadi sudah ya strukturnya. Ini ada 6 fluor,
6 fluor dan juga 1 sulfur. Tadi ikatannya ikatan satu semua. Dibentuk. Kalau digambar pakai di 2 dimensi gini agak susah, jadi langsung dipraktikkan saja. Ada 6, bentuknya tuh gini. Ini atas, terus ini bawah, bahkan terus yang 4 sisanya itu begini. Yang 4 sisanya itu datar. Jadi yang 4 sisanya itu bukan begini, tapi datar gini, datar begini. Ya nanti aja, nanti dilihat nanti. Datar. Oke, udah, berarti tinggal menancapkan yang fluoridanya ke sulfurnya biar saling berikatan. Nah, antara elektron bebas antara yang fluor dengan fluor itu saling tolak menolak ya. Oke, saling tolak menolak, saling tolak menolak. Nah, yang 4 ini yang saya pegangin ini datar, terus ini sampai ke bawah itu berdiri. Oke, ini namanya oktahedral dari SF6.